Jadi kita perlu untuk memilah dan memilih mana yang harus saya dengar dan mana yang tidak harus saya dengar. Melihat misalnya, mata melihat. Nurani selalu menyuarakan, hei mata, lihatlah hal-hal yang membawa dirimu kepada Tuhan. Gitu. Nafsu, dia bilang, ayo mata kerja agar kita senang, gitu loh. Larinya itu kepada kesenangan dan ego, kedirian. Kalau nafas itu selalu hal-hal yang kebenaran dan mengajak kepada Tuhan. Itu indikasi kuat yang sering saya pakai. Itu masih menurut saya ya, tapi paling tidak saya banyak merasakan manfaatnya dari mendeteksi hal-hal ini. Saya gunakan yang paling sering itu dua itu. Mana yang indikasi nurani, yaitu yang dia selalu menghubungkan diri saya kepada Tuhan, dan dia selalu mengajak kepada kebenaran. Itu suara nurani deh, gitu ya. Nah, apakah nyaring atau tidak nyaring? Ya tergantung kebiasaan yang kita masukkan ke dia setiap detik, setiap saat, setiap hari itu apa. Nah, kalau dia itu pengajak, itu kecenderungannya itu kepada senang dan saya. Nanti terkait dengan harga diri, gengsi, prestise, ingin dipuji, takut dicela, itu kaitannya dengan nafas. Kalau kita suplai dengan hal-hal seperti itu, wah dia nanti kuat sekali suaranya. Ya disinilah kita perlu kemudian memilih dan memilah mana yang harus saya terima dan mana yang harus saya tolak. Jangan tergesa-gesa menerima sesuatu, jangan tergesa-gesa menolak sesuatu. Kalau sesuatu itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nurani, ambil. Tapi kalau sekedar hanya memperbesar ototnya nafas, ntar dulu. Jangan-jangan nanti dia malah mengalahkan nurani kita. Kecuali kalau kita sudah punya satu kesimpulan bahwa ini mensuplai ini akan mensuplai gizi bagi nafas, tapi ini masih daerah halal dan tidak akan menggeser tidak akan menggeser kekuatan nurani misalnya. Ya bolehlah diambil, tapi hati-hati. Karena kalau yang seperti itu nanti terakumulasi kan akhirnya jadi besar juga powernya. Ya begitulah kira-kira. Jadi terkait dengan suaranya nyaring atau tidak, yang nyaring itu nafasnya apa nuraninya, itu tergantung dari kebiasaan kita setiap hari. Itu akan mensuplai yang mana. Kalau suplainya itu ke arah nurani, maka nurani ya semakin terdengar keras. Ya. Misalnya seseorang itu selalu menyaring, pokoknya kalau hal-hal yang nggak penting itu nggak usah saya dengar deh, misalnya gitu ya. Sehingga yang didengar itu penting-penting semua, bermutu semua. Nah itu nuraninya akan kuat. Begitu ada suara yang mengajak kita kepada maksiat misalnya, ini suaranya kuat sekali, nurani. Jangan gitu, jangan. Kalau nafasnya nekat, itu terjadi peperangan diri, itu sehingga kadang-kadang ya gitu, dirinya bisa bergetar. Iya, karena teriakan sang nurani itu, diri kita bisa bergetar. Bahkan keringat itu bisa bercucuran. Ya, itu karena hentakan suara nuraninya sangat keras. Biasanya dia kan hanya disuplai kepada yang benar-benar. Tiba-tiba ini mau suplai keburukan masuk, itu perlawanannya luar biasa. Sebaliknya, kalau yang disuplai itu nafas-nafas itu selalu mengajukan harga diri, selalu yang diparkir itu gengsi, yang diparkir itu tentang egoismenya, ya tidak punya koneksi terhadap kebenaran,
ketuhanan, itu nggak ada. Yang ada pada koneksi dirinya adalah orientasi hasil, materialistis, konsumeristis, mudah apa ya, mudah iri, dengki, mudah dendam, suka mendengarkan gosip-gosip, suka pada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya pornografi dan seterusnya. Nah, itu nanti pada saat ada penawaran yang sesuai dengan suara nurani, ditendang aja itu. Apa itu kuno, hari gini belum punya pacar, ya gitu suaranya nafas begitu. Hari gini nggak ada pacar, ini kan hari ibu. Mari hari ibu apa, hari ibu apa, hari ibu apa, slogan-slogan doang itu. Ibu itu yang dia mendidik anak luar biasa di rumah itu disebut orang yang tidak bekerja kok, gimana. Tapi begitu seseorang perempuan keluar menghasilkan uang, dia disebut wanita karir, wanita modern. Tapi kalau wanita, dia hanya menekuni tugasnya, menyiapkan diri, meskipun dia sarjana S1, S2, tapi dia curahkan untuk anak-anaknya, bukan sekedar untuk mencari uang. Bukan berarti mencari uang tidak boleh, boleh. Tapi tolong deh, yuk kita rubah yuk tradisi kita. Ini kan hari ibu, kita rubah deh tradisi. Apa? Beri penghargaan kepada ibu rumah tangga. Jangan dikatakan, alah hanya ibu rumah tangga. Buat apa kuliahnya dulu? Akhirnya jadi ibu rumah tangga juga. Ini keterlaluan ini. Sementara kalau orang dia punya profesi di luar bisa menghasilkan uang, dia ini emansipasi wanita. Ini wanita modern. Kita kan sesama wanita dengan laki-laki itu kan selevel gitu kan. Ini gila ini. Jadi ya seperti itulah. Begini kita komentarkan dengan hari ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Coba prakteknya kayak apa? Budaya kita terhadap ibu kayak apa? Tradisi kita untuk mengangkat harkat seorang ibu kayak apa? Bagaimana mungkin ada tradisi jelek ini loh? Oh, ibu kerjanya di mana? Enggak kerja, Pak. Cuma jadi ibu rumah tangga. Cuma gila ini. Tapi kalau dia kerja, oh ya jadi sekretaris. Wah, apalagi dia punya penghasilan maknanya uang itu sekian. Ini wanita karir. Ini gila-gilaan. Ini tradisi yang luar biasa. Kalau kita mau menghormati ibu, yuk kita tata bagaimana seseorang itu bisa menjadi ibu. Apakah tradisi pacaran itu menopang seseorang bisa jadi ibu? Bagaimana kalau kita membuat sebuah yayasan yang menyiapkan bagaimana membantu orang yang ingin menapaki hidupnya nanti ingin menjadi ibu? Kita bikin LSM tentang itu. Mana? Ada? Oh, ini kan hari ibu. Ibu itu sangat mulia. Slogan doang. Coba kita lihat kehidupan kita sehari-hari di rumah. Bagaimana anak terhadap ibunya? Bagaimana suami terhadap istrinya? Benar? Oh, ibu itu seseorang yang sangat berjasa. Alah, ngomong doang. Kita buktikan pada prakteknya. Kita buktikan pada budaya dan tradisinya. Yuk. Luar biasa ini. Orang kalau wanita bisa menghasilkan uang, harga dirinya naik. Kehormatan kita kepada dia naik. Begitu kita dengar dia itu S1, S2, S3, tapi cuma sekedar jadi ibu rumah tangga. Aduh, seakan-akan itu tidak punya gengsi, tidak punya harga diri, tidak punya prestis jadi ibu rumah tangga itu. Beda dengan bagaimana kita menempatkan sikap kita. Ya, kenapa ya ada budaya seperti ini ya? Sementara kemudian kita meneriakkan, ini hari ibu saudara-saudara. Ibu adalah sesuatu yang luar biasanya bagi kita semua. Aduh, coba deh prakteknya, yuk kita tinjau yuk. Benar, ibu kita hargai? Ya, itulah kira-kira. Kok sampai ke situ sih? Kok sampai ke situ ya? Kok sampai ngacak gitu sih, Bu? Ya? Sampai ngacak begitu? Ya iya, kenapa sih? Ngaco kau. Udah, tutup aja daripada ngaco.
Oke, monggo sih, Wo. Yuk. Sampai nanti ya. Assalamualaikum. Baik, Data Dance, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, di sesi kedua. Saya akan coba terima satu penelpon dan mungkin beberapa SMS yang akan saya coba sharingkan. Kita sharingkan bersama si Agus Hidayat. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Light FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Royal Prima Musikindo, RPM, dan 105.8 Light FM, the best slow hit station. Dengan bangga mempersembahkan Light Jazz Utha Likumahua and Friends di album eksklusif unreleased song. Sebuah karya yang belum pernah dirilis dan persembahan terbaik lainnya dari Nunung Wardiman. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Mus Mujiono, Percayalah kasih, tiada yang lain harapan. Faris RM. Terlambat untuk berdusta telah melanda. Dapatkan album Light Jazz Utha Likumahua and Friends di toko-toko CD terdekat di seluruh Indonesia. Bukanlah hatimu dan hatiku. Light Jazz Utha Likumahua and Friends di album dipersembahkan oleh RPM dan 105.8 Light FM, the best slow hit station. Maafkan kasih. 105.8 Light FM and Sony Music proudly present Triple CD Best Slow Hits. You can get 49 best slow hits from the 80s, 90s, and today. In one package. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Triple CD Best Slow Hits. I bruise easily, can scratch the surface without moving. Triple CD Best Slow Hits brought to you by Sony Music and 105.8 Light FM, the best slow hit station. I bruise easily. Available now in stores. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Light FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM. Light FM. Phone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Marketing department 525-7892. Or click www.lightfmjakarta.com. Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Light Audience spesial Hari Ibu. Tupperware dan Light FM mempersembahkan Surat Buat Ibu, wujud cinta kasih sesungguhnya. Raut lelah di senyumannya menyemangatkan hidup kita, menikmati kehangatan dan keindahan kasih sayang. Setiap kerut dalam dirinya seakan menjadi garis hidup
buah hatinya. Tetesan peluhnya menggambarkan kekuatan cinta yang mendalam. Cinta, pengorbanan, kasih sayang yang penuh ketulusan dan keikhlasan menjadi nadi di setiap kehidupan. Berikut ini surat buat ibu dari Josephine di Holskamstraat, Deventer, Netherlands. Ibu Sundari tersayang, sekian tahun aku tidak pernah memanggil nama Sundari sesudah ibu. Saat ini ketika aku menulis surat, aku membayangkan pasti ibu sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk makan malam ayah di kota kesayangan kita, Bandung. Betapa aku merindukan tempe penyet dan sambal ijo yang sering ibu buat kalau aku datang mengunjungimu. Aku ingat saat terakhir berpamitan untuk menjalankan tugas kantor ke negeri Belanda selama 6 minggu. Aku dengar ibu menangis dan memanggil namaku. Adek, adek. Tak terasa air mataku juga menetes, tanpa peduli orang melihat aku di ruang tunggu pesawat itu. Aku sadar ungkapan lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ingin sekali aku bisa menyanyikan lagu itu bersamamu lagi. Ibu, saat ini di negeri Belanda sedang memasuki musim dingin. Anginnya begitu kencang. Pagi hari saat aku berjalan kaki ke kantor, terasa udara dingin menerpa tubuhku yang sudah tertutup dengan jaket tebal dan syal di leher. Terbayang semua anggota keluargaku, suami dan putri tunggalku, ayah, dan juga ibu sendiri. Andaikan kita berjalan bersama saat itu, pastilah dinginnya udara tidak akan terasa. Ibu, sungguh besar pengorbananmu saat aku dan kakakku masih memerlukan biaya untuk sekolah. Ibu melamar pekerjaan kembali untuk membantu ayah. Saat itu, aku hanya bisa membalas dengan menjalankan tugasku untuk belajar. Kini, aku yakin ibu bangga dengan kedua putrinya. Kami boleh dikatakan sudah mulai mapan dengan keluarga masing-masing, sehingga ibu dan ayah tinggal menikmati hari tuanya bersama dengan cucu-cucunya. Ibu, saat ini betul-betul aku rindu semua masakanmu. Ibu, saat ini aku perlu penghangat badan dengan teh seduhanmu. Ibu, doamu yang tak pernah putus untukku selalu terngiang di pikiranku. Ibu, hanya satu permintaanku, jagalah kesehatanmu. Doaku juga menyertaimu. Selamat Hari Ibu untuk ibuku, Ibu Sundari tersayang. Anakmu, Josephine. Demikianlah surat buat ibu bersama Tupperware yang mengekspresikan curahan hati Anda untuk ibu di spesial Hari Ibu yang dipersembahkan oleh Tupperware dan Light FM, the best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the best toy station, segalanya untukmu ibu. Baik, Light Audience, saya akan coba hubungi Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Baik Siwo, kita coba terima satu penelpon Siwo ya. Silakan di 021 398 35905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik lagi nih Bang, maaf ya, 2 kali nih. Siapa ini? Bayu ya? Bayu ya. Oke, silakan Bayu. Tapi bukan Hening, bukan orang Hening yang tadi kita lewat ya. Ini tentang pornografi tadi itu. Nah, seni itu apa Bu? Menurut sih Bu? Karena saya sering dari luar ya. Ini kan seni ya. Jadi seolah-olah seni itu bebas nilai atau gimana ya? Saya udah.
Halo, baik. Maksudnya bukan hening tapi seni begitu ya? Iya, bukan hening, hening tadi udah lewat lah. Oke, salah dengar mungkin. Makasih, Bay ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan hening Siwo, tapi seni. Seni karya seni. Iya. Gitu loh. Bagaimana? Terus pertanyaannya apa? Iya, maksudnya menurut Siwo seperti apa seni itu kan banyak katanya film mungkin ada pornografi segala macam yang berkaitan dengan itu. Oke, baik, kita bacakan SMS yang sudah masuk. Saya bacakan 3 SMS ya Siwo ya. Yang pertama ini dari Medi di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, mungkin hari ibu sekarang sudah banyak palsu atau banyak berubah mungkin. Menurut Siwo seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian dari Ajit di Pulau Gadung. Assalamualaikum Siwo. Sebentar. Tadi saya hari ibu banyak palsu itu apa maksudnya? Maksudnya banyak berubah mungkin dari makna sebenarnya. Mungkin itu kali ya. Mungkin seperti itu Siwo, karena di sini hanya sudah banyak palsunya begitu, atau mungkin banyak perubahannya atau yang di luar konteks yang sebenarnya, mungkin seperti itu maksud Medi di Bekasi. Mbak Mary ya? Medi di Bekasi. Mas mungkin Mas. Mas Medi. Iya, di Bekasi. Oke. Itu yang pertama. Yang keduanya dari Ajit di Pulau Gadung. Ajit. Aha. Di Pulau Gadung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mohon disaringkan tentang taubatan nasuha. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Dan yang ketiga yang terakhir dari Yadi di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Dari Yadi di Tangerang. Mati adalah merupakan sebuah kewajiban. Sementara pada masyarakat umum adalah musibah. Mohon penjelasan atau sharing dari Siwo. Di umum sama dengan musibah. Bagaimana? Ya, silakan Siwo, monggo. Ada berapa waktu ini? Sebetulnya kalau secara ininya sih sekitar 16 menit lagi Siwo. Tapi silakan lah, pokoknya tuntaskan saja Siwo. Jadi boleh lebih gitu? Boleh lebih, silakan. Berapa lebihnya? Semenit Siwo. Silakan. Ya Mas Bayu, mohon maaf ya. Begitulah keterbatasan. Ulung seni kok bisa didengarnya hening. Mungkin karena kan kemarin kan Mas Bayu ini ngepel lewat HP membahas juga tentang masalah hening. Jadi mungkin masih apa ya terpengaruh oleh pembahasan kemarin. Saya kira hening gitu kan. Karena kemarin itu membahas juga tentang masalah hening beliau lewat HP. Ternyata seni ya. Ya kalau tentang seni, ya seni itu kan salah satu hasil kreasi dari kita manusia. Antara lain ada yang terkait dengan seni gitu kan. Nah, ya namanya kan itu kan hasil dari aktivitas. Ya namanya aktivitas kan. Aktivitas itu kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bermutu, ada yang tidak bermutu. Itu gitu juga seni. Seni itu ada ya seni yang bermutu, ada yang tidak bermutu, ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Kalau mau mengukur benar dan tidak benar kan tadi kita sudah bahas. Yang bagaimana benar itu dan bagaimana alat ukurnya. Ya nggak bisa deh kalau seni itu kemudian karena seni maka semua harus baik. Ya nggak bisa lah. Seni ada dua. Ada juga tentang begini, cinta itu suci. Ya ntar dulu lah. Cinta itu kan akibat dari suatu aksi tertentu, akibat dari suatu aktivitas tertentu. Sehingga juga ada cinta itu yang suci, ada cinta yang tidak suci, ada cinta yang bermutu, ada cinta yang gombal, dan seterusnya. Sama seni juga. Tidak bisa kita mengatasnamakan sesuatu itu maka menjadi baik karena atas nama seni atau atas nama cinta, nggak bisa lah. Ada alat ukurnya masing-masing. Itulah tentang seni. Kemudian SMS dari Medi, mungkin Mbak, mungkin Mas. Beliau mengkaitkan tentang masalah Hari Ibu. Kayaknya sekarang banyak palsunya. Ya, tadi kan sudah sedikit disinggung ya tentang Hari Ibu. Saya sedikit saja komentar.
itu koneksinya kan kepada anak toh. Ya, hubungannya itu kepada anak kalau ibu. Kalau istri kan hubungannya kepada suami, gitu kan? Kalau ibu itu hubungannya, relasinya itu kan kepada anak. Jadi begitu kita menggunakan kata ibu, maka di situ otomatis terkait dengan anak. Kalau hari ibu, kita harus mengkaitkan korelasinya ya terhadap anak-anak. Bagaimana ibu terhadap anak, bagaimana anak terhadap ibu. Gimana ya? Ya bolehlah kita membuat puisi di hari ini atau kita memuji ibu kita di hari ini. Tapi ya itu satu hal yang positif perlu kita teruskan. Tapi ya kalau itu hanya berhenti pada sebuah ritual, ya tidak terlalu efektif deh. Mungkin kalau kita kembalikan kepada posisi dan proporsinya, mungkin akan jauh lebih bermanfaat, lebih akibatnya mungkin bisa lebih efektif gitu loh. Misalnya begini, sepanjang yang saya pelajari dan saya tangkap pemahamannya, kewajiban primer, kewajiban ini melekat pada setiap kejadian, melekat setiap episode apapun, melekat terhadap kasus kejadian apapun, setiap hari, setiap detik. Itu kewajiban anak kepada ibu, itu takzim, memuliakan. Ya, sampai begini, kalau pelajaran yang saya tangkap dari pelajaran tafsir, kita keluar kata saja itu sudah tidak boleh, itu sudah menyalahi ketakziman. Jadi misalnya ibu kok gini, nah ada kata itu sudah indikasi menyalahi hukum ketakziman. Bayangkan gimana tuh? Itu sebuah ungkapan ketidaksenangan anak terhadap entah apanya dari ibunya, sehingga dia bilang atau atau ya. Nah, saya pernah mempelajari tafsir terkait dengan itu. Yang saya tangkap intinya begini: kalau kita mau menjadikan ibu kita itu sebagai ibu kita, tolong bedakan deh cara kita bicara dengan ibu dengan cara kita bicara dengan teman, itu harus beda. Cara kita memilih kata di dalam obrolan itu terhadap ibu dengan terhadap ibunya orang lain, itu harus beda. Ya, agar kita bisa memposisikan ibu sebagai ibu. Ya, kalau sekedar bikin puisi tapi hanya untuk hari ibu, untuk sehari ya positif sih, tapi kurang efektif. Tapi coba kita kembali ke basic. Yang saya tangkap dari pelajaran tafsir, kewajiban anak terhadap ibu, bagaimana anak itu mengibukan ibunya. Itu tugas primer yang melekat pada anak, itu adalah takzim. Takzim itu mengagungkan, mengazimkan, memuliakan, itu namanya takzim. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus mempunyai nilai beda. Bagaimana saya bersikap kepada orang lain dan bagaimana kita bersikap kepada ibu. Itu harus ada titik bedanya. Pada saat saya ngobrol dengan
orang lain dan saya ngobrol dengan ibu, itu harus ada titik bedanya. Bahwa yang satu ini orang lain dan satu ini ibu, sehingga kita benar-benar bisa mengibukan ibu kita. Itu dari contoh tentang action yang sifatnya fisikal. Ya. Tetapi ada yang lebih lagi saya tangkap, bahwa salah satu indikasi takzim kepada ibu itu bagaimana kita bisa memanage hati kita dalam kondisi apapun, entah ibu itu benar, entah ibu itu salah, entah ibu itu sesuai dengan harapanku atau tidak sesuai dengan harapanku. Tapi seorang anak yang ingin mengibukan ibunya, itu dia harus mampu memanage hatinya untuk tidak pernah merasa kecewa terhadap ibunya. Bayangkan kalau itu kemudian dijadikan sebagai, ya apalah, kita bikin moto di hari ibu, jangan pernah kita kecewa terhadap apapun yang dilakukan, apapun yang ada pada ibu kita. Ya, karena itu melekat dengan kewajiban taklim tadi. Yuk kita bikin slogan yuk. Dalam rangka kita memperingati hari ibu, ayo kita mencari-cari formula bagaimana agar kita tidak pernah kecewa terhadap ibu. Ya, meskipun ibunya sedang memarahi kita, meskipun ibunya sedang tidak mengabulkan permintaan kita, meskipun ibunya sedang ada pada sesuatu yang kita tidak mengharapkan beliaunya begitu. Tapi bisakah kita tetap menjaga ketakliman kita pada segala posisi itu? Bisakah kita memanage agar hati kita tidak pernah merasa kecewa terhadap apapun yang dilakukan oleh ibu? Ya, terlepas ibu itu mutunya seberapa, pandainya seberapa, entah dia baik, entah dia buruk. Tapi bagaimana agar kita bisa merasa tidak pernah kecewa terhadap dia, sehingga akan mengakibatkan sikap-sikap kita yang sesuai dengan nilai-nilai ketakliman. Tapi begitu kita sudah mudah sekali kecewa sama ibu kita, wah ya sudahlah, sulit untuk taklim. Ya, itu kira-kira. Mungkin itu salah satu salah satu bagian. Kalau kita ingin membuat tradisi baru pada diri kita, bagaimana kita mengibukan ibu kita. Ya kalau sekedar bikin puisi di hari ibu, ya iyalah itu bagus lah, tapi ya jangan hanya itu tidak menyentuh kepada akar masalahnya. Meskipun itu bagus ya, kita adakan hari ibu ya, bila perlu bukan hanya sehari, 1 tahun ya, tapi bisa tiap bulan ada hari ibu, setiap tanggal 22 ini hari ibu misalnya, sehingga lebih sering kita mengingat jasa-jasa ibu. Ya itu bagus sih, tapi kalau tidak menyentuh akar masalahnya ya tidak merubah apa-apa. Kalaupun merubah ya sedikit lah yang dirubah. Ya gitu deh kira-kira yang bisa saya tanggapkan. Lanjut ke Mas Ajit di Pulau Gedung. Taubat nasuha itu bagaimana cara melakukannya? Ya kayaknya kita kemarin-kemarin sudah banyak ya membahas tentang taubat itu. Ada beberapa fase yang harus kita lalui. Paling tidak loh, itu menurut formula saya, menurut yang saya pahami dan saya bentuk dalam sebuah formula. Ada berapa itu ya tentang taubat itu? Kalau syukur kan ada panca syukur. Kalau taubat itu ada berapa? Kayaknya lebih dari panca, lebih dari 5. Yang pertama kita perlu mengetahui kesalahan kita. Ya. Kasus per kasus, bukan global. Kita memahami kesalahan kita. Begini. Substansi dari taubat itu adalah kembali ke jalur semestinya, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada posisi penghambaan kepada Tuhan. Itu substansinya. Yang disebut taubat nasuha itu
kalau kita ini tadinya melenceng, salah jalan, kemudian kembali ke jalurnya dan bisa menjaga itu seterusnya, tidak melenceng keluar jalan lagi, itu yang disebut taubat yang nasuha, taubat yang konsisten. Ada taubat yang tidak nasuha, ada, dia taubat kembali ke jalur, tapi dia keluar lagi, ya dia taubat lagi, kembali ke jalur lagi. Kemudian suatu saat dia lalai lagi, lengah, keluar jalur, ya dia taubat lagi, kembali lagi ke jalurnya. Itu taubat yang tidak nasuha. Apakah baik? Baik. Semua bentuk pertaubatan baik. Taubat nanti kemudian dia melanggar lagi, ya taubat lagi, sudah. Apa berarti itu tidak namanya memain-mainkan Tuhan? Ya, itu tergantung kepada motivasinya apa. Kalau dia benar-benar taubat, tapi suatu saat dia kemudian tersandung lagi, ya taubat lagi. Kecuali kalau direncanakan, saya mau taubat tapi besok mau ulangi lagi, itu taubat gombal, bukan taubat namanya. Kalau kita benar-benar taubat, besok mau ulangi lagi, ya taubat lagi. Tapi jangan merencanakan untuk salah lagi gitu loh. Ya sepanjang kita taubat dengan dengan syarat-syarat taubat sesuai dengan kriterianya, soal besok mau salah lagi kita nggak tahu. Ya kalau kita besok salah lagi, ya kita taubat lagi lah gitu. Tapi kalau taubat yang nasuha, dia begitu kembali, dia konsisten di jalur itu. Itulah kira-kira. Nah, urut-urutannya secara global, singkat mungkin begini. Yang pertama, kita perlu memahami kesalahan. Ya, yang kedua, kemudian kita berani mengakui kesalahan itu. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Kalau kesalahannya kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kaitannya kesalahan itu kepada manusia, maka kita harus lengkapi dengan minta maaf kepada manusia. Kalau ada hak-hak yang pernah kita ambil, kita harus kembalikan. Kalau kita pernah mencemarkan nama baiknya, kita harus bersihkan lagi namanya. Kalau itu kemudian terkait kepada hutang misalnya, ya harus dibayar hutangnya. Kalau itu terkait dengan kekotoran-kekotoran yang pernah kita masukkan ke badan kita, kita harus imbangi dengan memasukkan kebaikan-kebaikan minimal sama dengan kekotoran yang kita masukkan. Kalau kita pernah melalaikan tugas, maka kita harus mengimbangi kelalaian itu dengan pelaksanaan tugas yang seimbang dengan yang pernah kita lalaikan. Kurang lebih seperti itu tentang taubat. Yang terakhir, Mas Yadi di Tangerang, mati adalah sebuah kewajiban. Kalimatnya mungkin begini, mati adalah sebuah kemestian, gitu ya. Kalau kewajiban tadi dari tugas loh. Ya, sementara kematian itu bukan tugas, sebuah kemestian deh, gitu. Ya mungkin yang dimaksudkan dengan istilah wajib di situ gitu kali ya. Tapi bukan wajib dalam makna itu sebuah tugas kan? Mati adalah sebuah kemestian. Ya iyalah, masa ya iya dong. Kita kan semua sudah tahu tentang itu, bahwa mati itu sebuah keniscayaan, sebuah kemestian yang pasti terjadi. Tidak mungkin kita bisa mengelak dari sesuatu yang sifatnya niscaya dan kemestian. Tapi pada umumnya itu kan disebut sebagai musibah. Ya pada umumnya sih, dan umumnya itu umumnya yang mana kan? Saya pernah mendapati satu komunitas yang umumnya di komunitas itu tidak memahami, tidak mensikapi dan tidak tidak melabeli bahwa kematian itu musibah. Jadi tergantung keumuman yang mana gitu ya. Mungkin keumuman yang difahami oleh Mas Yadi mungkin begitu. Tapi ada di keumuman komunitas tertentu yang tidak mendudukkan kematian itu sebagai musibah. Ada komunitas yang seperti itu. Ya, ada kok. Saya pernah dapati komunitas seperti itu kok. Kalau kita kembali ke apa sih musibah itu, apa sih maksudnya? Apa definisi musibah? Dan itu saya rasa sangat personal. Begini, yang sedikit saya tangkap, musibah adalah sesuatu yang terjadi
Dan sesuatu itu tidak kita harapkan, sesuatu itu tidak kita inginkan, sesuatu itu yang merugikan saya. Saya dalam makna saya sebagai egoisme ya, bukan saya sebagai penghamba Tuhan, tapi saya yang ego, saya yang nafas, bukan saya yang nurani. Saya memahami musibah itu seperti itu. Terjadi sesuatu dan itu tidak saya harapkan, itu di luar rencana saya, itu tidak saya inginkan, itu merugikan saya, maka saya sebut itu musibah. Ya. Jadi alat ukurnya saya, alat ukurnya keinginan saya, alat ukurnya target saya, alat ukurnya harapan saya. Kalau tidak terpenuhi oleh kejadian-kejadiannya, maka disebutlah oleh saya itu musibah. Tapi kalau saya yang lain juga ikut bicara, saya yang nurani, bukan saya yang ego tadi, bukan saya yang nafas, tapi saya yang nurani akan bersuara beda. Setiap sesuatu yang terjadi itu sudah ada ukuran sebab-sebabnya. Pasti didahului oleh sebab-sebabnya, sehingga sesuatu itu dia hanya ikut sebagai akibatnya. Sehingga setiap yang terjadi saya mengukurnya tidak dengan keinginan nafsu saya, tapi saya mengukurnya dengan nurani saya, bahwa setiap yang terjadi ada pendidikan Tuhan di situ. Setiap ada kasus, setiap ada problem, setiap ada apapun yang disebut bencana lah, musibah lah, apapun lah, itu pasti sebab-sebabnya sudah mendahului dan sesuai dengan akumulasi hukum-hukum sebab terjadilah akibat. Sehingga tidak mungkin saya tolak. Nurani saya mengatakan, yang pertama kita harus rela dengan kejadian itu, karena tidak mungkin tidak begitu. Orang sebab-sebabnya sudah jelas, maka akibatnya pun pasti mengikutinya. Nurani saya mengatakan, kalau saya tidak rela terhadap kejadian itu, ya saya sendiri yang kacau. Karena saya menentang sebuah hukum yang sangat-sangat determinatif, hukum yang sudah sangat-sangat tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ada sebab, maka pasti akibatnya ikut. Kalau saya tidak rela dengan itu, ya saya sendiri yang susah, saya sendiri yang kacau, saya sendiri yang resah, saya sendiri yang stres. Maka nurani saya mengatakan, relakan setiap yang terjadi. Kalau mau tidak rela terhadap penyebabnya, bukan terhadap kejadiannya. Sehingga dia akan mempunyai pandangan bahwa apakah kejadian itu musibah? Oh enggak, dia akan mengatakan setiap kejadian meskipun yang tidak saya inginkan itu adalah proses pendidikan. Sehingga orang yang menggunakan kata nuraninya seperti itu, pada dirinya tidak ada musibah. Yang ada adalah pendidikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan ada yang lebih loh, lebih lagi, lebih dasar lagi dari itu. Itu belum apa-apa itu. Ada orang yang dia mempunyai perspektif tauhid sehingga memandang setiap sesuatu itu adalah rahmat. Nah, ini sudah mulai berbalikan kan. Yang satu mengatakan musibah, sementara dia mengatakan rahmat. Ya, terjadinya tsunami, terjadinya gunung meletus, gempa, itu semuanya adalah rahmat. Ini pasti nggak umum ini. Ya iyalah, ya nggak umum yang begitu. Masalahnya mana yang lebih bermutu, mana yang lebih membangun karakter kita, mana yang bisa lebih membangun kepribadian kita, mana yang bisa lebih membangun kebahagiaan kita. Ya kalau soal umum dan tidak umum, ya deh itu tidak umum. Tapi coba kita banding, mana yang konstruktif dan mana yang destruktif. Ya, kesimpulan ada di kita. Monggo ambil saja kesimpulannya. Jangan tergesa-gesa menolak, jangan tergesa-gesa menerima, jangan tergesa-gesa mengambil, jangan tergesa-gesa membuang. Itu deh kira-kira. Ya, terus bagaimana kita? Ya sudah, kalau semua rahmat gimana? Istrinya meninggal ya rahmat, anaknya meninggal ya rahmat, bapaknya ibunya meninggal ya rahmat. Ya minggu depan mau nikah, calon istrinya meninggal, iya rahmat. Terus gimana? Oh itu nggak umum, iya deh nggak umum jelas. Masalahnya kita mau pilih mana? Pilih yang umum tapi destruktif atau pilih yang tidak umum tapi konstruktif?
Ya pilih aja sendiri. Itulah kira-kira. Habis waktunya sudah lewat, Bos. Iya bos, Iya. gimana bos? Iya. Ini kita tahun harus- baru ya. Tahun baru. Tahun Iya. baru apa sih? Bos? Tahun baru. Iya, tahunnya memang baru sih. Bos. Istri baru gak? Lu kok ketawa sih? Ah ngawur aja. Katanya bibit unggul perlu dilestarikan. Tapi kan tergantung emosinya sih, Bos. Apa? Jadi nanti dilanjut di HP kita insya Allah. setengah ya. Oke, sih. Bos. Baik, terima kasih. Semuanya mohon pamit. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan. Amin. Satu-satunya jalan yang paling tol untuk bisa menggapai lebih cepat masa depan, kebahagiaan dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat, Light Audience. Dengan demikian berarti sudah acara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 22 Desember 2011. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing ya bersama Siwa Agus Hidayat. Saya Sam Onyx dan juga produser saya Jack Plam mohon diri. Nanti kita ketemu lagi dalam Light at Night. Dan Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa tak jarang ide yang positif dan baik ditolak karena kurang bijak menyampaikannya. Tak perlu takut menyampaikan ide yang positif dan tak perlu malu jika memang ide itu ditolak.